Selanjutnya kita akan buat fitur untuk insert data. Nah, kita lihat di sini. Di sini sudah ada form input data. Di sini sudah kita buat untuk form input datanya. Nah, yang ini. Selanjutnya kita hanya akan menambahkan fiturnya. Untuk penamaannya di sini kita lihat di bagian insert penulis, insert. Nah, di sini insert admin. Kita mulai dengan insert admin terlebih dahulu. Dan seterusnya, kemudian selanjutnya kita mulai dari penamaan ini. Kita simpan di dalam admin create. Kita tambahkan file baru, kita ketikkan insert admin.php, enter. Kemudian setelah admin, ada lemari. Tambahkan lagi. Kita salah menempatkan untuk insert lemarinya. Setelah insert lemari, ada insert rak. Menu yang ketiga setelah insert rak. Menu yang keempat adalah insert penulis. Setelah insert penulis, ada insert penerbit. Kemudian menu yang keenam, insert jenis. Menu yang ketujuh ada insert buku. Setelah itu dua menu terakhir. Menu yang ke-8 insert pengunjung. Dan menu yang terakhir insert peminjaman. Ctrl V kemudian enter. Setelah itu untuk di sini kita tutup dulu. Kita mulai dari insert admin. Nah, di sini untuk insert admin kita ambil scriptnya.
Untuk insert data, kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini untuk variabelnya kita tambah dulu. Kita mulai dengan variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti ini. Di sini juga kita ubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti ini. Kemudian untuk localhost-nya di sini localhost admin garing veranda.php. Kemudian di sini kita akan menunjukkan N3 seperti ini. Kemudian di bagian include-nya kita kopikan dari beranda untuk koneksinya. Seperti ini. Kita save dulu, kemudian kita paste di sini. Itu juga dengan konektor. Seperti ini. Kemudian untuk scriptnya ini di bagian sini include connector.php. Kemudian di sini untuk filter inputannya itu include filter.php. Include filter.php. Nah, di sini karena dia sudah ada di dalam admin di dalam grid, jadi kita tinggal tambahkan seperti ini. Kemudian seperti ini, kemudian kita copy, kita paste di bagian insert buku, insert jenis, lemari, peminjaman, penerbit, pengunjung, penulis, insert track,
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti ini. Kemudian kita tutup untuk yang lainnya dulu. Kita mau coba edit mulai dari admin. Di sini untuk admin, ya, untuk variabel pertama itu ada nama, kemudian tempat lahir, setelah itu tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, status. Seperti ini. Kemudian yang lainnya kita hapus. Untuk status di sini kita langsung ketikkan status. Nah, seperti ini. Kemudian di sini dia hanya sampai variabel ke-8. Berarti sisa variabelnya kita hapus. Mulai dari variabel ke-9. Kita hapus. Seperti ini. Untuk statusnya tadi sudah kita kasihkan 1. Kasihkan langsung saja 1. Dan yang di bawahnya sudah kita hapus, jadi hanya sampai variabel ke-8. Oke, sementara yang kosong ini adalah ID admin. ID admin kita biarkan kosong karena dia akan auto increment. Nanti dia akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita coba yang admin dulu. Kita buka di beranda. Kemudian kita lihat di bagian admin. Di bagian admin. Nah, di sini admin, insert admin, insert admin. Kita pastikan untuk adminnya ini lokasinya sudah benar. Untuk insert admin di sini lokasinya ada. Sekarang beranda ini posisinya ada di luar. Nah, dia harus masuk, kemudian beranda harus ada di dalam. Oh iya, di sini untuk posisi beranda dia berada di dalam admin. Dia berada di dalam admin. Berarti dia masuk ke create. Kita ketikkan create garing insert admin.php. Kemudian di sini kita save, lalu kita coba testing. Saya refresh dulu. Di sini ada tampilan error untuk bagian beranda admin 9. Opening access fungsi connector.php include head connector.php 9. Access include
akses fungsi konektor.php dengan komisi. Iya, di sini untuk konektornya sudah pindah di dalam admin create konektor.php. Saya coba refresh di sini seperti ini. Kemudian di bagian admin kita coba tambahkan data, nama, sini saya isi secara manual. Tempat lahir Kupang, tanggal lahir di sini saya coba isikan saja, alamat, emailnya, telepon, dan yang terakhir password. Simpan. Nah, di sini ada tampilan error untuk URL-nya. Kita lihat di script. Nah, di sini untuk filter tambah datanya sudah jadi. Di sini saya sudah menambahkan satu buah nama lagi. Untuk kesalahannya tadi itu ada pada bagian insert admin. Di sini harusnya di bagian ini diganti dengan filter. Kemudian di sini variabel 1 seperti ini. Kemudian di bagian beranda itu di sini hanya gunakan create garing insert admin.php. Kemudian untuk fungsi di bagian fungsi filter dan konektor ini di copy saja, bukan dipindahkan. Di copy dan ditambah di bagian create seperti ini. Kemudian di sini untuk include-nya tadi juga salah. Tadi hanya klik saja, di sini harusnya include filter.php. Kemudian di location-nya di sini seperti ini, beranda.php, dan insert into tb. Untuk nama database-nya tadi saya namakan tb_admin. Nah, seperti ini. Sehingga saat di input datanya ditambahkan, untuk filternya jadi. Di sini saya akan coba tambahkan lagi. Passwordnya 1299, kemudian simpan. Kita lihat di bagian admin. Nah, di sini untuk datanya otomatis terisi. Untuk telepon di sini, email, telepon, status tidak aktif. Kita lihat di bagian email dan juga telepon. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon. Kita lihat di bagian beranda. Telepon nomor. Nah, di sini untuk tampilannya tadi di sini untuk pengisian pertama itu di bagian email
dia tertulis seperti ini, dan di bagian telepon ini dia hanya ada angka 1, kemudian statusnya tidak aktif. Itu karena tadi di bagian script ini saya lupa menggantikan di bagian ini variabel 7 dan 8. Di sini tadi ada pembagian yaitu variabel 5 dan 6. Jadi dia terbaca untuk password dan juga statusnya. Nah, di sini sudah saya gantikan dan ada beberapa data baru yang saya inputkan dengan nama yang sama. Yang pertama di sini ada Grace, di sini untuk tempat lahirnya Kupang, tanggal lahir, alamat. Di sini untuk emailnya, di sini sudah tertulis email, telepon, dan statusnya aktif. Ini yang kedua, ini tadi yang salah. Kemudian yang ini yang sudah saya gantikan baru, yaitu yang pertama ada nama Maria Princess, tempat lahirnya Kupang, tanggal lahirnya, alamat, kemudian emailnya, telepon, dan juga statusnya aktif. Begitupun dengan di bagian ini dan ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita lanjutkan dengan membuat fungsi insert untuk tabel buku. Untuk tabel buku sendiri, di sini untuk nama fieldnya itu yang pertama ada judul, kemudian intisari, kemudian tahun terbit, setelah itu ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, ID rak, kemudian ada status. Daftarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia hanya sampai di variabel 11. Kita lihat di sini variabel 11. Kemudian di sini kita ganti dengan 5. Untuk penomorannya di sini kita pilih angkanya random tapi tidak boleh sama. 7, 9, 8, 6, 10, 5, 11, 1. Oke, kemudian kita tutup dulu. Kita edit di bagian buku. Untuk tabel yang lainnya kita tutup buku seperti ini. Untuk inputnya sudah seperti ini. Insert into variabel
insert into nama tabelnya tabel buku. Jadi seperti ini. Kita lihat dulu nama tabel buku. Kita coba refresh. Kita buka di bagian buku, kita tambah datanya. Untuk judul bukunya di sini kita ketikkan belajar membangun website. Kemudian untuk intisarinya di sini mempelajari tentang teknik dasar pembangunan sistem informasi berbasis mobile web. Dan terbitnya 2004. ISBN-nya di sini kita kosongkan saja. Kemudian jumlah halamannya 200, jumlah bukunya 12, penulisnya kita pilih saja. Kita pilih simpan. Di sini ada tulisan error. Oh ya, kita belum tambahkan untuk di bagian beranda buku. Di sini harus ada create hearing insert book. Kita kembali. Kita refresh. Klik buku lagi, kita coba tambahkan lagi. Judulnya belajar membuat website, intisarinya mempelajari tentang teknik dasar pembangunan sistem informasi. Teknik dasar pembangunan sistem informasi berbasis mobile web. Dan terbitnya 2004. Bukunya kosong, halamannya 200, jumlah bukunya 12, penerbit, jenis buku, rak. Simpan. Kita lihat di buku. Di sini untuk tampilannya kosong, kita lihat di localhost phpMyAdmin di bagian buku. Filenya browser. Kita lihat pada scriptnya. Di sini untuk statusnya kita kasih 1. Kita coba refresh buku. Di sini juga belum ada. Kita coba refresh. Untuk tabel buku di sini datanya masih tetap sama, masih 1.
bisa lihat di scriptnya bagian beranda. Di sini saya sudah coba ganti untuk datanya. Tadi sebelumnya dia sama dengan di atas, itu di data 3. Ini saya coba ganti. Oke, di sini untuk insert tampilan tambah di tabel buku ini sudah bisa ditambahkan. Tadi saya cuma menambahkan ini, jadi kesalahan scriptnya sebelumnya itu ada di insert buku.php di bagian ini. Nah, di antara variabel 6 dan variabel 7 ini saya lupa beri tanda koma. Kemudian di sini sudah saya perbaiki untuk scriptnya. Saya akan coba tambahkan data lagi. Untuk judulnya kemudian untuk referensi, kemudian untuk inventory-nya kemudian tahun terbit 2014, FB-nya dikosongkan, jumlah halamannya ada 348, jumlah bukunya ada 11. Penulisnya kita taruh nama saja, novel di rak, kita tahan di ini saja. Kemudian simpan. Kita lihat kembali di tabel buku. Nah, di sini sudah ditambahkan. Nah, kemudian di sini sudah ditambahkan untuk data di dalam tabel buku. Selanjutnya saya akan membuat insert data untuk tabel jenis buku. Kita ke script. Kemudian insert di sini kita tutup saja. Kita lihat di bagian jenis. Di sini untuk jenis itu dia hanya ada satu saja, yaitu nama. Setelah itu di sini untuk insert into, di sini jenis value-nya kita hapus yang ini, dia hanya ada satu variabel saja. Seperti ini. Kemudian kita ke beranda, kita lihat di bagian jenis buku. Jenis di sini kita tambahkan create. Let's insert jenis buku. Kita coba refresh. Jenis buku, di sini saya coba tambahkan data. Kita tambahkan buku sejarah. Simpan. Sejarah. Nah, di sini sudah ada. Saya coba tambahkan lagi. Geografi. Simpan. Kemudian kita coba lihat di jenis buku. Nah, di sini sudah ada untuk tambah inputan datanya tadi di bagian geografi dan sejarah. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ada di lemari. Di dalam lemari ini dalam tabel lemari ini akan saya buatkan insert datanya. Kita buka di database, kemudian di insert lemari.php. Untuk lemari ini dia hanya ada satu juga, yaitu nama lemari. Kita hapus yang ini, kita tambahkan fieldnya nama lemari. Insert into lemari, variabel 1, yang sisanya kita hapus.
Kemudian kita ke beranda, kita lihat di bagian lemari. Pilih lemari. Kemudian lemari untuk pengunjung, rak, buku, lanjut, lemari, nah di sini tambahkan garing lemari. Nah, garing insert lemari dari kita testing bagian lemari, kita tambahkan data lemari novel. Saya di bagian lemari sudah ada untuk novelnya di sini. Tambahkan lagi ramen. Simpan. Oke, sudah ada. Untuk lemari sudah selesai. Kemudian setelah lemari kita buat insert peminjamannya. Untuk insert peminjaman di sini ada 6. Yang pertama itu ada tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali, setelah itu ada ID peminjam. Kemudian ada statusnya di sini kita kasih 0. Ada diterima, ada diserahkan dan diterima. Jadi diserahkan dan diterima kita hapus dulu. Untuk diserahkan dan diterima di sini fungsinya masih bersifat umum. Kita lihat di sini. Nah, di sini untuk diserahkan dan diterima ini sudah 0. Nah, dapat diperhatikan di sini bahwa untuk diserahkan dan diterima 0. Di sini dia masih bersifat umum, jadi dia 0. Begitupun dengan tanggal kembali. Karena dia 0, insert into pinjam, variabelnya sampai 4. Ini untuk diserahkan dan diterima karena masih 0. Jadi kita kosongkan saja seperti ini, diserahkan dan diterima.
Jadi di sini insert into pinjam value variable. Ini untuk ID. ID-nya kosong di sini. Ini untuk variabel tadi itu untuk tanggal pinjam. Ini untuk tanggal kembali dan ini untuk ID pengunjung. Oke, di sini yang tadinya kita hapus. Dan yang untuk ini variabel 4-nya adalah status. Kemudian di sini ini adalah untuk diserahkan dan diterima. Kemudian kita buka di beranda. Kita lihat di tabel pinjam. Sini kita tambahkan script insert pinjaman.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba testing bagian peminjaman. Ini saya akan tambahkan tanggal pinjamnya. Kita taruh tanggal hari ini. Kemudian tanggal kembalinya kita kosongkan saja dan pengunjungnya adalah saya. Kita klik simpan. Oh, di sini tanggal kembali kita lihat di script dulu di bagian tanggal kembali. Saya tidak usah pakai request. Saya kira seperti ini. Kita coba refresh. Kemudian di bagian tabel peminjaman saya coba tambahkan lagi tanggal pinjamnya, tanggal hari ini, tanggal kembalinya kita kosongkan dan untuk pengunjungnya adalah saya. Kita pilih simpan. Kita lihat di bagian peminjaman. Nah, di sini datanya sudah ada. Seperti ini. Selanjutnya, setelah peminjaman kita buat untuk insert data di tabel penerbit. Oke, di sini untuk penerbit. Di dalam penerbit ini fieldnya ada 6. Kita pilih yang ini. Yang pertama itu ada nama, kemudian alamat. Setelah itu ada kota, email, telepon, status. Statusnya di sini kita kasih 1. Seperti ini. Kemudian insert info penerbit. Insert untuk penerbit. Di sini untuk ID-nya kosong karena dia sudah auto entry. Kemudian kita hapus dari variabel 7. Oke, kemudian kita lihat di bagian beranda. Di bagian penerbit. Admin, penulis, penerbit. Ini kita tambahkan script. Kemudian kita coba testing di bagian penerbit. Kita tambahkan nama. Kita kasih PT Bentang Pustaka. Alamatnya Yogyakarta. Email pustaka@gmail.com. Telepon, simpan. Lihat di bagian penerbit.
Nah, di sini sudah ada. Kemudian selanjutnya kita buat untuk insert data di tabel pengunjung. Untuk tabel pengunjung itu dia ada 9 file, 9 field. Yang pertama ada nama, kemudian ada tempat lahir, lalu tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, password, insert into pengunjung, variabel 9, 6, variabel 9. Seperti ini. Kemudian kita lihat di beranda di bagian pengunjung, data pengunjung, penulis, pengunjung. Sini kita tambahkan create, insert pengunjung. Kita coba testing. Oke. Bagian pengunjung, ini kita tambah datanya. Tempat lahir depan, tanggal lahir, alamat, KDM, jenis kelamin perempuan, emailnya, telepon, kategori mahasiswa, password, ini kan. Kita lihat di bagian pengunjung. Nah, di sini sudah ada. Saya coba tambahkan lagi pengunjungnya. Tempat lahir, tanggal lahir, Desember, alamat, jenis kelamin laki-laki, telepon 08123963. Kategori dosen, password, simpan. Kita lihat di bagian pengunjung. Nah, di sini sudah ada, datanya sudah tersimpan. Kemudian selanjutnya kita buat insert tabel penulis. Insert penulis. Untuk insert penulis ini ada nama, tempat lahir, tanggal
lahir, alamat, email, telepon, status ini kita kasih 1, kemudian kita masuk insert untuk penulis, value variabelnya sampai 7, misalnya kita hapus seperti ini. Kemudian kita lihat di beranda di bagian penulis, lemari penulis, kita tambahkan create, insert penulis, kemudian kita refresh, kita buka di penulis, kita tambah datanya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon. Simpan. Kita lihat di bagian tabel penulis. Nah, di sini datanya sudah ditambahkan. Kemudian kita lanjut lagi. Yang terakhir kita buat di insert rak. Untuk rak ini dia hanya ada 2. Fieldnya 2, yaitu yang pertama nama rak, dan yang terakhir itu ID lemari. Insert into rak, 2 saja untuk variabelnya. Kemudian kita ke beranda, di bagian rak, buku, rak, data pengunjung, rak. Di sini kita tambahkan create seperti ini, kemudian kita pasting di bagian rak. Kita tambah data NV 0, lemarinya itu novel. Kemudian simpan. Kita lihat di bagian rak. Di sini untuk datanya belum muncul, kita lihat deskripsinya. Insert rak. Nama rak dan ID lemari. Insert into rak. Kita lihat di database bagian rak. Nama rak dan ID lemari. Nah, di sini di database-nya dia sudah tampil, tapi di display tampilan di sini dia belum tampil. Kita lihat di script beranda,
Kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita coba refresh. Lihat di bagian rak. Oke, di sini belum tampil. Kita lihat di sini nama fieldnya kita ganti jadi nama rak. Untuk datanya kita tambahkan di sini terserah. Yang penting namanya harus sama. Kita coba refresh ini di bagian rak. Oke, masih belum tampil juga. Kembali ke script. Oke, di sini untuk nama fieldnya kita ganti jadi ID Lemari. Kita coba testing di rak. Kita coba tambah. Lemarinya benar sama. Simpan. Kita lihat di rak. Ini belum ada. Kita refresh ini. Kita coba lihat scriptnya lagi. Dan insert rak. Nama rak ID Lemari. Insert into rak. Oke, jadi di sini untuk variabel ID lemarinya saya lupa tambahkan underscore. Karena database yang saya buat untuk ID lemarinya ada underscore. Di sini dapat dilihat tampilannya sudah ada. Di sini penambahan satu data. Saya coba tambah lagi. Ini saya simpan. Lihat di bagian rak. Nah, di sini sudah terisi seperti ini. Oke, di sini semua sudah jadi untuk insert tabel, admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, dan juga peminjam.